membawa kebahagiaan buat orang rumah, nyenengin. Jangan bawaannya tuh kalau kita pulang rumah jadi angker. Itu seburuk-buruknya orang yang orang menghindar dari dia karena nggak kuat sama mulutnya, sama kekasarannya dia, sama tabiatnya dia yang buruk. Orang nggak ada yang kuat sama dia. Dan tahu gak, seseorang tuh hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Namrud, bersama Jababirah. Ditanya, ini diktator dari negara mana? Bukan diktator, jadi RT juga kagak. Terus kenapa dia dikumpulkan sama diktator-diktator yang bejat tersebut? Dia nggak punya siapa-siapa, dia cuma mimpin anak bininya doang. Akan tetapi tuh kalau sama anak bininya tuh nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang. Kelakuannya persis kayak diktator. Orang tuh kalau udah perangainya buruk, hatta kucing ngelihat dia lari ke tembok. Orang lagi pada ketawa, dia datang langsung diem semuanya, senyap, hening. Jangan begitu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini kita tuh namanya hidup. Masing-masing ada cobaannya sendiri. Ada orang yang diuji sama bininya, ya. Ente nggak usah dramatisir dah. Nganggap saya orang paling menderita di alam semesta punya bini kayak begini. Ya, bini ente juga ngomong begitu sama. Saya orang paling menderita punya laki kayak begini. Atau ngebanding-bandingin hidup kita sama hidupnya orang. Tuh lihat dong tuh. Ya lakinya si fulan. Tuh lihat dong tuh bininya si fulan. Wah kalau saya jadi dia enak, saya jadi dia enak. Jangan begitu. Jangan kita bandingin hidup kita. Masing-masing ada ujiannya sendiri. Ada orang yang diuji sama lakinya. Ada orang yang diuji sama bininya. Ada orang yang diuji sama anaknya. Ada orang yang diuji sama mertuanya. Ada orang yang diuji sama mantunya. Ada orang yang diuji sama adik kakaknya. Ada orang yang diuji sama iparnya. Ada orang yang diuji sama tetangganya. Begitu. Ada orang yang diuji sama gurunya. Ada orang yang diuji sama muridnya. Masing-masing orang tuh cobaannya beda-beda. Nah ente dikasih peran yang mana? Peran kita sebagai istri, dikasih peran istri. Jalankan tuh peran dengan sebaik mungkin. Jangan dikasih peran istri sama sutradara, terus kita mau ngejalanin perannya suami. Terbalik. Begitu juga dikasih peran suami, jangan jadi perannya istri. Masing-masing jalanin perannya anak, berperan sebagai anak. Berperan sebagai orang tua, berperan sebagai istri, berperan sebagai suami, jalanin. Itu katanya tuh orang perempuan, tadi kita bilang kan, paling gampang masuk surganya. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Cuma 4 nih, 4 doang. Kalau kita kan ribet orang laki, perempuan cuma 4. Sholat khamsaha, dia sholat. Nabi sampai bilang, bukan sekedar sholat doang, khamsaha. Tahu gak khamsaha? Khamsaha, zuhur, asr, maghrib, isya, fajr, khamsaha. Walau ma yusalli aisya illa hadhi khams, hadhi salawatil khams. Dia gak sholat apapun kecuali sholat 5 waktu, surga. Itu perempuan. Coba kalau kita, gak cukup begitu doang. Tapi perempuan, seandainya dia gak pakai tahajud 1000 rakaat, wala duha, wala witir, wala apapun, wala rawatib, cuma sholat 5 waktunya doang. Terus cuma puasa syahroha, di bulannya doang, di bulan yang dia wajib puasa, itu doang. Kemudian juga dia menjaga auratnya, kemaluannya, dia jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Sama yang terakhir, ata'at zaujaha, taat sama suaminya, taat sama lakinya. Maka itu dikatakan kepada gilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana aja. Dikasih akses masuk surga lewat semua pintu. Nabi bilang itu di surga ada pintu sholat, nggak ada yang masuk kecuali orang yang ahli sholat. Nggak ada lagi pintu puasa, namanya pintu rayyan, nggak ada yang masuk kecuali orang ahli puasa. Ada lagi pintu jihad, ada lagi pintu bir, ada macam-macam pintu tuh di surga. Masing-masing nggak ada yang masuk lewat di pintu kecuali pakar di dalam bidang tersebut sesuai nama pintu itu. Kecuali perempuan nih, dia punya akses ke semua pintu. Padahal sholatnya pas-pasan. Cuma syahraha, khamsaha, syahraha, wa hafizat farjaha, atau zaujaha, bas. Cuma itu doang. Silakan masuk dari pintu surga mana aja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, ya Rasulullah, kalau ada orang dipanggil dari semua pintu itu, ada gak orang yang dipanggil punya akses ke semua pintu surga? Rasulullah bilang ada, ente minhum. Termasuk salah satunya adalah kamu. Satu lagi nyaut, ya Rasulullah doain biar saya juga. Bilang kagak, udah keduluan sama Abu Bakar Siddiq. Tapi ente jangan macem-macem, bini ente di rumah punya akses. Nah, jangan macem-macem, bini kita di rumah
punya akses, insya Allah dijadikan salihat, afifat, ya masya Allah, jadikan orang-orang saleh.